welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Hello TYU, it's so good to see you again today. Come on, let's stand up and praise the Lord. Come on, hands up. Come on, let's sing this. Whoa, the King broke chains of me. Your love has set me free. Now all I can do is dance. Whoa, the walls came crashing down with one word from your mouth. Now all I can do is dance. Come on, sing this. We are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen. We are the living. We are redeemed, set free, forgiven. So if you love Him, sing, sing. Oh, praise you, Lord. I'll praise you, Lord. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. You are good. Come on, sing. Oh, your love has rescued me. I live in victory. Now all I can do is dance. We are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen. We are the living. We are redeemed, set free, forgiven. So if you love Him, sing, sing. Come on, praise you, Lord. Oh, praise you, Lord.
the sun sets free is free indeed. Whom the sun sets free has liberty. Your love has taken chains of me. Come on, one more time. Whom the sun sets free is free indeed. Whom the sun sets free has liberty. Your love has taken chains of me. Praise you, Lord. Oh, praise you, Lord. I'll praise you, Lord, for you are good. You are good. Forever we will dance and sing, for you are good. You are good. Praise you, Lord. I'll praise you, Lord, for you are good. You are good. Forever we will dance and sing, for you are good. You are good. Woo! You are good. You are good. Come on, masih semangat memuji Tuhan? Come on, let's do this together. Hands up. Come on. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, 1, 2, 3. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sing Yesus, Yesus Kau yang mulia. Come on, let's sing this. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Dengan segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, 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 oh. Ajaib Tuhan,
Raja mulia. Haleluya, haleluya. We're coming into your presence, Lord. We just want to build our life upon your love. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Sing Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will build my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone,
Jesus, for your love surrounding me, surrounding me. Your love, God, surrounding me. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love. When you pick up all my pieces, putting me back together, you are the defender of my heart. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love, and you picked up all my pieces, putting me back together. You are the defender of my heart. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love. Picked up all my pieces, put me back together. You are my defender of my heart. Hallelujah, you have set me so much better your way. Hallelujah, great defender, so much better this way, this way. Hallelujah, you have set me so much better your way. Hallelujah, great defender, so much better this way. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love. When you picked up all my pieces, put me back together. You are my defender of my heart. When I thought you saved me, you know where I left me. You reintroduced me to your love, and you picked up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. You are the defender of my heart, Jesus. You keep picking me up when I fall. You pick me up when I'm broken. You pick our pieces up when I'm broken. We're grateful for you. We want to build our life into your name. We just want to be closer each day to your love, Jesus. We thank you. We thank you for you, Lord. In Jesus' name, amen. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? Aku harap semuanya kondisi yang baik, semuanya sehat. Dan berapa banyak dari teman-teman yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bisa shout yes? Alright, so sebentar kita mau dengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa beribadah. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami supaya waktu firman disampaikan, kami bisa mengerti dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Dan kami berdoa hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin.
Alright, kita masuk kepada armor of God selanjutnya. Dan hari ini kita akan bahas sama-sama helmet of salvation. Helmet atau helm. Teman-teman tahu helm? Helm tuh biasanya banyak dipakai oleh orang-orang yang berkendara atau bekerja. Kita sering banget ketemu helm itu di jalanan. Orang kalau naik motor pakai helm. Bahkan di negara kita namanya pakai helm itu hukumnya mesti pakai helm. Kalau enggak ditilang. Terus kalau misalkan teman-teman suka balapan motor, bukan kalian balapan, maksudnya nonton balapan motor, MotoGP, kalian lihat kan pasti semua pesertanya pakai helm. Nah, dan juga kalau teman-teman lihat misalkan di proyek-proyek bangunan, bikin gedung, itu orang-orangnya proyek pasti pakai helm. Pertanyaannya, emang helm buat apa sih? Apakah itu buat OOTD, biar penampilan menarik, makanya pakai helm kah untuk melengkapi penampilan mereka? Tapi enggak ya, untuk mereka ini pakai helm itu bukan karena buat OOTD, bukan buat gaya-gayaan, tapi untuk melindungi kepala mereka yang di jalan raya waktu mereka berkendara, untuk bisa melindungi kepala mereka dari resiko atau mereka ngalamin kecelakaan. Yang lagi balapan apalagi, dan juga mereka yang kerja di proyek untuk mencegah kepala mereka kejatuhan batu atau kejatuhan material, mereka mesti pakai helm. So helm itu punya fungsi adalah menjaga kepala kita dari benturan ataupun dari benda-benda yang lain. Helmet of salvation juga punya fungsi yang kurang lebih sama, teman-teman. Helmet of salvation berfungsi untuk menjaga kepala kita dari setiap pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang dilontarkan oleh si iblis. 1 Peter 5 verse 8. Be alert and sober in mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Hey, iblis itu rajin banget teman-teman untuk patroli sekitar kita, berkeliling sekitar kita, menunggu saatnya untuk bisa menaruh pikiran-pikiran yang salah di pemikiran kita. Makanya kita perlu pakai helmet of salvation untuk menjaga pikiran kita dari setiap pikiran-pikiran yang iblis coba taruh di pikiran kita. Pikiran kita itu penting banget teman-teman. Kenapa? Karena pikiran kita itu mempengaruhi hidup kita. Pikiran kita mempengaruhi keinginan kita, mempengaruhi pilihan kita, mempengaruhi kebiasaan kita, dan mempengaruhi karakter kita. Contoh, kalau kita punya pikiran seperti ini, I can do all things with Jesus. Kita percaya, kita punya pemikiran bersama dengan Yesus kita bisa lalui semua. Sekolah susah, pelajaran susah, tetap kita bisa lalui semua. Kalau kita punya pikiran kayak gitu, keinginannya seperti apa? Keinginannya adalah mencoba yang terbaik. Karena kita tahu Tuhan pasti berserta kita, Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti sertai. Kita akan coba yang terbaik. Walaupun susah, kita coba yang terbaik. Lalu pilihannya apa? Kita belajar yang terbaik. Sesusah apapun itu, you name it. Pelajaran paling susah sekolah, kita tetap hadapi karena kita tahu Tuhan berserta kita. Lalu kebiasaannya apa? Jadi orang yang tidak mudah menyerah, teman-teman. Kenapa? Karena ada tantangan, bersama dengan Tuhan kita bisa. Ada tantangan, bersama dengan Tuhan kita bisa. Terus kita lakukan bagian kita sehingga kita jadi orang yang tidak mudah menyerah. Dan karakter yang hasilkan apa? Jadi orang yang gigih. Bukan gigih-gigih ya, tapi gigih. Gigih itu resilient, punya resilient yang baik dalam kehidupannya. Dimulai dari apa? Dari I can do things with Jesus. Itu pikirannya. Tapi itu pikiran yang baik. Pikiran jelek juga bisa berpengaruh. Contoh, waktu kita bilang di pikiran kita, I am worthless. Aku ini bukan siapa-siapa, gak ada yang suka sama aku, gak ada yang care sama aku gak gitu pinter, aku gak ada harganya. Waktu kita punya pikirannya kayak gitu, keinginannya apa? Buat kita menutup diri. Udahlah, aku ini gak guna kok, emang aku bisa ngapain? Kita tutup diri kita, padahal ada hal-hal yang baik sekitar kita yang bisa kita terima, yang bisa kita pelajari, tapi kita udah tutup diri kita duluan. Terus pilihannya apa? Tadi keinginannya ditutup diri. Pilihannya apa? Misalkan contoh, kita jadi nggak mau bergaul, kita nggak mau ketemu dengan orang-orang lain. Kenapa? Kita merasa siapa yang sih suka sama kita? Siapa sih yang mau sama kita? Jadi udah nggak mau bergaul, nggak mau gitu. Kita cuma kalau misalkan di tengah banyak orang kita cuma sibuk sama handphone kita doang, kita nggak mau bergaul. Lalu pilihannya seperti itu. Kebiasaannya jadi apa?
jadi serba negative thinking. Kenapa? Karena semuanya dia proses pikiran sendiri. Dia nggak pernah coba untuk ngobrol sama temennya, nggak pernah coba tukar pikiran, nggak pernah coba bangun hubungan. Jadi negative thinking. Terus karakternya dia apa? Bisa jadi orang yang minder. Jadi serba kicep, nggak mau bersosialisasi, benar-benar nggak mau untuk bisa mencoba. Kenapa? Karena udah pikirannya I'm worthless. So, teman-teman, pikiran yang baik leading pada karakter yang baik. Pikiran yang tidak baik atau salah leading pada karakter yang tidak baik juga. So, kita perlu pakai helmet of salvation untuk bisa menjaga pikiran kita dari setiap pikiran-pikiran jahat yang ditaruhkan iblis di pikiran kita. Protecting our minds from wrong thoughts isn't easy. Gak gampang ya untuk jaga pikiran, betul. But the more we fill our minds with the truth from the word of God, the more our minds stay awake and strong. Teman-teman, so untuk kita bisa menjaga pikiran kita dari yang salah, kita perlu taruh yang benar di pikiran kita. Apa itu yang benar? Adalah firman Tuhan. Gimana caranya bisa menjaga pikiran kita agar bisa tetap benar? Adalah dengan kita taruh firman Tuhan. Taruh prinsip firman Tuhan di dalam pikiran kita. So, itu yang akan menjaga pikiran kita, teman-teman. Pertanyaannya, gimana caranya kita memasukkan firman Tuhan, pemikiran-pemikiran, prinsip-prinsip firman ke dalam otak kita? Dengan cara gini, kita perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur. Kita nggak bisa doa sama Tuhan, biar pikiranku penuh dengan pikiran yang baik daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau doa sampai jengking-jengking juga nggak bakal bisa. Kita perlu untuk baca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Biar itu bisa masuk dalam pikiran kita, sehingga pikiran kita terjaga dari setiap pemikiran-pemikiran yang dicoba dilontarkan iblis kepada kita, teman-teman. So, one thing, untuk kita bisa punya helmet of salvation, kita perlu untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Jangan cuma baca firman waktu hari Minggu doang, tapi juga baca di hari weekdays, dari Senin sampai Sabtu. Make a plan, discuss with your parents, discuss with kakak-kakak yang ada. Tanya sama mereka, gimana sih cara bisa baca firman teratur. Baca firman, dan yang kedua apa? Merenungkan firman Tuhan. Nah, teman-teman, kita nggak bisa cuma kayak baca cepot, habis itu bye-bye. Tapi kita perlu merenungkan, teman-teman. Pernah punya kepengen gadget yang terbaru, handphone terbaru? Teman-teman pernah punya kepengen game konsol yang baru? So, teman-teman waktu lihat itu kepikiran nggak? Pagi kepikiran, di sekolah kepikiran, mau tidur kepikiran, bangun tidur kepikiran. Nah, merenungkan firman Tuhan seperti itu. HP nggak bisa jaga pikiran kita. Game konsol nggak bisa jaga pikiran kita. Tapi firman Tuhan bisa jaga pikiran kita dan kita perlu renungkan dalam otak kita. So, bagaimana cara merenungkan firman? Aku akan kasih 4 steps buat teman-teman untuk bisa coba lakukan. Dan juga aku akan jelaskan satu persatu. Bagaimana cara merenungkan firman? Aku ambil contoh, misalkan kita merenungkan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. So, the first step untuk kita bisa merenungkan firman adalah gini. Ayat ini bicara soal apa? Oh, ayat ini bicara soal bagaimana hidup bisa diberkati. Semua orang pasti pengen diberkati dong. Siapa yang pengen hidupnya diberkati? Kita semua pasti pengen hidup berkati. Nah, ayat ini bicara soal bagaimana hidup kita bisa diberkati. Itu satu. Pertanyaan kedua yang bisa kita tanya, pesan apa yang kita dapat dari ayat ini? Oh, kalau kita mau diberkati, kita mesti mengandalkan Tuhan dan berharapnya sama Tuhan. Oh, mesti mengandalkan Tuhan ya, mesti berharap sama Tuhan ya. Caranya gimana? Dengan kita beribadah pada Tuhan, dengan kita berdoa pada Tuhan, kita bilang Tuhan, di luar Tuhan aku gak bisa buat apa-apa. Itu cara kita mengandalkan Tuhan. Oh, maksudnya begitu. Kalau kita mau diberkati, kita mesti mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Lalu pertanyaan ketiga, teguran apa yang kita dapat dari ayat ini? Contoh, mungkin kita tegur, selama ini aku banyak bergantung sama manusia. Aku banyak bergantung sama
orang tuaku, aku banyak bergantung sama teman-temanku, sehingga aku melupakan Tuhan. Udah, nggak usah ngandelin Tuhan, ngandelin temanku aja. Aku susah belajar, temanku bisa ngerja, bisa bantuin. Aku pengen liburan kemana, orang tuaku bisa provide. Sehingga kita buat apa Tuhan? Nah, tapi di ayat ini dibilang, kalau mau diberkati, mesti mengandalkan dan berharap pada Tuhan. Ingat, manusia terbatas loh teman-teman. Kepintaran teman kita terbatas. Duit orang tua kita terbatas. Tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, berkat itu akan terus mengalir. Tidak terbatas dari Tuhan untuk kehidupan kita. So, ayat ini bicara soal apa? Pesan apa yang kita dapat dari ayat ini? Teguran apa yang kita dapat dari ayat ini? Dan yang keempat, apa yang mesti kita lakukan selanjutnya? Nah, iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi waktu kita udah tahu firman-Nya, kita mesti lakukan sesuatu. Misalkan contoh, apa yang mesti kita lakukan selanjutnya? Aku mesti lebih banyak mengandalkan Tuhan. Mesti lebih banyak berharap pada Tuhan. Dengan contoh misalkan apa yang kita bisa buat? Berdoa sebelum melakukan segala sesuatu. Karena kita tahu kita mengandalkan Tuhan. Walaupun kita udah prepare, belajar yang terbaik. Tapi kita tahu kepintaran dari Tuhan. Kesehatan dari Tuhan. Kita doa Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Biar setiap apa yang aku belajar kemarin malam bisa aku tuangkan dengan baik di ujian, dapat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Itu cara kita mengandalkan Tuhan. Lalu menaruh harapan pada Tuhan apa? Kita berdoa sama Tuhan juga. Kita pengen apa, kita doa sama Tuhan. Kita punya mimpi apa, kita doa sama Tuhan. That's the way kita mengandalkan dan menaruh harapan pada Tuhan. Ayat ini bicara soal apa? Pesan apa yang kita dapat dari ayat ini? Teguran apa yang kita dapat dari ayat ini? Dan apa yang mesti kita lakukan selanjutnya? Kalian pakai 4 pertanyaan ini untuk bisa mereview semua firman Tuhan yang kita baca. Ini kan baru Yeremia 17 ayat 7. Firman Tuhan itu banyak banget. Kita bisa renungkan dengan menanyakan 4 hal ini. Dan itu cara kita merenungkan firman Tuhan. Semakin kita merenungkan firman Tuhan, semakin firman itu meresap dalam otak kita. Semakin firman itu meresap dari otak kita, semakin otak kita terlindungi dari setiap siasat atau usaha iblis menaruh pikiran yang jelek, yang salah di pikiran kita. So, pakai helmet of salvation dalam kehidupan kita agar pikiran kita terjaga dari setiap serangan pikiran yang jahat, pikiran yang salah dari si iblis. Philippians 4 verse 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Teman-teman, kalau kalian perhatikan, apa sih yang true, apa sih yang noble, apa sih yang right, apa sih yang pure, apa sih yang lovely? Satu hal, firman Tuhan, teman-teman. Pikirkan itu dalam kehidupan kita. Renungkan itu dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita merenungkan firman dengan baik, firman itu yang akan menjaga pikiran kita. Sehingga perbuatan kita benar, perbuatan kita jadi berkat buat banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Doa aku, biar teman-teman semuanya bisa menjaga pikirannya. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan helmet of salvation yang datangnya daripada Tuhan. Gimana cara bisa punya helmet itu? Dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. So thank you for following until the end, teman-teman. I hope you guys learn something from today's lessons. Dan teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Kita mau terima doa berkat dan aku mau undang teman-teman kita angkat kedua tangan kita dan kita doa yuk. Tuhan, aku berdoa berkati teman-temanku dimanapun mereka berada, biar sekolah mereka berhasil, ada berkat kepintaran mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tangan yang diangkat diurapi Tuhan sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil jadi berkat buat banyak orang. Biar sejak mereka muda mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Biar kebaikan Tuhan menyertai kehidupan teman-temanku semua. Damai sejahtera, pertolongan, penyertaan Tuhan menyertai teman-temanku semua mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Dan terima doa berkat ini bersama hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amen. Alright, so happy Sunday everybody. Happy weekend.
and see you guys again next week. Dadah! Alright, thank you for keeping up with us until the end. Thank you for listening. Dan teman-teman, sebelum kita berpisah, sebelum kita tutup kebaktian kita pada hari ini, aku mau doa tutup dan aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Let's pray. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah secara online. Kami mau biar setiap apa yang kami dengar itu bukan hanya menjadi pengetahuan bagi kami, tapi kami mau buat itu, kami mau melakukannya. We want to put it into action, biar kami nggak jadi orang-orang yang hanya tahu firman, tapi kami menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan karena kami melakukan firman. Dan teman-teman, aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Yuk kita angkat tangan kita. Aku berdoa berkati sekolah mereka dalam nama Tuhan Yesus, biar ada berkat kepintaran mengalir atas mereka. Mereka menjadi anak-anak yang taat buat orang tua mereka menjadi berkat buat sekitar mereka dan teman-teman mereka. Dan aku berdoa biar sejak dari mereka muda, mereka mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Bukan hanya mereka tahu Tuhan baik, tapi mereka mengalami secara pribadi Tuhan itu baik. Aku berkati kehidupan mereka, weekend mereka menjadi weekend yang menyenangkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. So, thank you once again. Happy Sunday. And see you guys again next week. Ciao.